pengantar. Usaha pembuatan QRIS untuk pembayaran denda pengunjung perpustakaan dikembangkan sebagai solusi atas permasalahan pembayaran denda keterlambatan pengembalian buku yang selama ini masih dilakukan secara tunai. Sistem pembayaran manual tersebut dinilai kurang efektif karena membutuhkan waktu lebih lama, berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan, serta kurang praktis bagi pengunjung maupun petugas perpustakaan. Produk yang ditawarkan berupa layanan pembuatan QRIS khusus denda perpustakaan yang dapat digunakan untuk menerima pembayaran melalui berbagai aplikasi dompet digital dan mobile banking. Latar belakang: perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem transaksi keuangan. Pola pembayaran masyarakat yang sebelumnya didominasi oleh transaksi tunai kini mulai beralih ke pembayaran non-tunai, yang dinilai lebih praktis, efisien, dan aman. Perpustakaan menerapkan denda bagi pengunjung yang terlambat mengembalikan buku sebagai bentuk kedisiplinan dan pengelolaan koleksi. Namun, sistem pembayaran denda yang masih dilakukan secara tunai sering menimbulkan kendala, seperti proses yang lambat, kurang praktis, dan berpotensi terjadi kesalahan pencatatan. Visi dan misi. Visinya yaitu menjadi penyedia layanan QRIS yang terpercaya dan mudah diakses untuk mendukung transaksi non-tunai dalam 5 tahun ke depan. Misinya yaitu yang pertama, menyediakan layanan pembuatan QRIS yang mudah dan cepat. Yang kedua, memberikan pendampingan penggunaan QRIS kepada pengguna. Dan yang ketiga, mendukung pertumbuhan ekonomi digital melalui transaksi non-tunai. Analisis produk. Produk yang ditawarkan adalah layanan pembuatan QRIS untuk pembayaran denda perpustakaan sebagai sistem pembayaran non-tunai yang praktis dan aman. Karakteristik produk ini bersifat digital, mudah digunakan, tidak memerlukan perangkat tambahan, serta dapat digunakan melalui berbagai aplikasi pembayaran yang telah terintegrasi dengan QRIS. Produk ini dirancang untuk membantu pengguna dalam menerima pembayaran secara cepat dan efisien. Analisis usaha. Yang pertama yaitu strength. Layanan pembuatan QRIS mudah digunakan, proses cepat, biaya terjangkau, serta dilengkapi pendampingan penggunaan bagi pelanggan. Yang kedua yaitu weakness. Usaha bergantung pada sistem teknologi dan jaringan internet, serta keterbatasan sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu opportunity. Meningkatnya penggunaan pembayaran non-tunai dan dukungan pemerintah terhadap digitalisasi membuka peluang pasar yang luas. Dan yang keempat yaitu threat, persaingan dengan layanan QRIS dari bank dan fintech serta rendahnya literasi digital sebagian pengguna. Analisis produksi. Proses produksi pada usaha pembuatan QRIS untuk pembayaran denda pengunjung perpustakaan tidak melibatkan produksi barang fisik, melainkan berupa layanan digital. Target produksi ditetapkan sebanyak 10-15 QRIS perpustakaan per bulan, dengan sasaran utama perpustakaan sekolah dan perpustakaan umum yang ingin menerapkan sistem pembayaran denda non-tunai. Analisis pasar. Strategi pemasaran produk pembuatan QRIS denda pengunjung perpustakaan dilakukan dengan pendekatan langsung kepada pihak perpustakaan melalui penawaran kerjasama dan sosialisasi manfaat pembayaran non-tunai. Promosi juga dapat dilakukan melalui media digital, seperti media sosial dan pesan singkat, untuk menjangkau lebih banyak calon pelanggan. Analisis SDM atau sumber daya manusia. Usaha pembuatan QRIS dijalankan oleh tim kecil terdiri dari ketua tim, administrasi dan keuangan, serta teknis dan layanan pelanggan yang bekerja secara terkoordinasi. Analisis keuangan. Yang pertama yaitu modal usaha. Modal awal sebesar 1.300.000
digunakan untuk administrasi QRIS, perangkat pendukung, dan promosi. Biaya tetap per bulannya Rp250.000. Biaya variabelnya Rp50.000 per QRIS. Yang kedua yaitu penentuan HPP. HPP per QRIS sebesar Rp75.000, berasal dari biaya tetap per QRIS Rp25.000 dan biaya variabel Rp50.000. Harga jual ditetapkan Rp150.000 per QRIS. Yang ketiga yaitu Break Even Point atau BEP. Titik impas tercapai pada penjualan sekitar 18 QRIS. Setelah itu, usaha mulai menghasilkan keuntungan. Dan yang keempat yaitu rencana laba atau rugi. Penjualan 10 QRIS per bulan menghasilkan laba bersih Rp750.000. Jika penjualan rendah atau 2 QRIS, usaha mengalami kerugian Rp50.000. Kesimpulan, berdasarkan hasil perencanaan dan analisis yang telah disusun, usaha pembuatan QRIS untuk pembayaran denda pengunjung perpustakaan merupakan solusi yang relevan dan dibutuhkan dalam mendukung digitalisasi layanan perpustakaan. Produk ini mampu menjawab permasalahan pembayaran denda yang selama ini kurang efisien, sekaligus meningkatkan kemudahan, transparansi, dan kualitas pelayanan bagi pengunjung dan pengelola perpustakaan. Dari sisi keberlanjutan usaha, produk pembuatan QRIS memiliki peluang yang baik karena didukung oleh meningkatnya penggunaan pembayaran non-tunai serta kebijakan nasional yang mendorong transaksi digital.